kisah mulai saya sebelum saya mengenal Kristus sampai akhirnya saya menjadi gembala dan akhirnya saya menjadi menjadi dosen pengajar maksud saya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang muncul dalam diskusi, pertanyaan, silakan saja. Dan kemudian tentu setiap orang, tidak semua perjalanan hidupnya mulus. Ada hal-hal yang terjadi, tantangan, rintangan, ujian, ya, yang kita harus hadapi. Dan ketika Tuhan memproses hidup kita, di sanalah kita tahu apakah kita keluar sebagai apa, sebagai pemenangkah, atau sebagai sebaliknya kita kalah oleh tantangan dan rintangan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, maksud saya tahun 2010 ada kejadian yang terjadi di dalam hidup saya. 2010 itu berarti saya itu sedang menggembalakan di Medan, tapi juga sedang transisi Jakarta, lagi sibuk sekali. Dan pas waktu itu saya sedang melayani di Cameron Island di Malaysia, di sekitar dekat Kuala Lumpur. Saya diundang oleh Gereja Sidang Jumat Allah, Assemblies of God yang ada di Kuala Lumpur, dan mereka mengadakan family camp di Cameron Island di Malaysia, dan saya sebagai pembicara 3 hari. 3 hari saya khotbah. Luar biasa, Tuhan tolong saya 3 hari berkhotbah di sana. 1 hari bisa 3 sesi. Jadi untuk 9 kali saya berkhotbah di sana. Dan selama 9 kali berkhotbah, sewaktu saya berkhotbah, Tuhan tolong saya menyelesaikannya. Tapi begitu selesai khotbah, saya demam. Begitu saya selesai khotbah, saya akan demam tinggi. Suara saya akan hilang. Tenggorokan saya pikir, waduh, saya apa masih bisa melanjutkan atau tidak. Tapi mau khotbah itu kembali kayak Tuhan tolong. Akhirnya selesailah 3 hari melayani Tuhan di family camp Cameron Island ini. Bubarlah kami, pulang balik ke hotel di Kuala Lumpur. Malamnya kami istirahat, saya demam lagi. Nggak bisa makan, nggak bisa telan. Besok paginya diajak sarapan, masih demam, masih nggak enak. Saya bilang nggak usah, saya hanya minum saja, minum aja berat. Semua yang masuk lewat tenggorokan saya ini sakitnya luar biasa. Menelannya itu sakitnya luar biasa. Belum pernah mungkin Anda mengalami itu. Tapi saya mengalami sakit yang luar biasa. Dan kemudian mereka bilang, kenapa kamu nggak stay, kita berobat dulu. Saya bilang, nggak apa-apa, saya mau pulang. Nah, jadi saya tidak bisa lupa itu. 17 Agustus 2010. Ya. 17 Agustus 2010, pesawat terbang Kuala Lumpur Medan. Sampai di Medan, demam, menggigil, seperti tenggorokan saya terbakar. Mau ke dokter, hari libur, hari kemerdekaan negara kita. Akhirnya tanggal 18, saya pergi ke rumah sakit, langsung ke THT. Begitu sampai di THT, dia bilang, wah iya betul, ini kamu, Pak Robert, kamu punya tonsil. Tonsil itu amandel. Amandel kamu ini udah bengkak dan rusak ini gitu ya. Damage, dia bilang, damage tonsil katanya begitu. Jadi dikasihlah saya obat-obat dan dia bilang ini harus dibedah. Damage gitu. Nggak ngerti, saya hanya makan obat itu. Dia kasih obat untuk 1 minggu. 1 minggu full saya makan obat itu, nggak ada perubahan. Sakitnya masih sama, demamnya masih ada, perasaan seperti tenggorokan panas dan terbakar ada, nggak ada berkurang sama sekali. Sementara obat sudah mulai habis, dan saya bilang ganti dokter. Masuk sekarang ke rumah sakit berikutnya. Ganti dokter, ke THT lagi. THT kedua memeriksa saya. THT yang kedua bilang, oh Pak Robert, ini ya memang kamu punya tonsil agak sedikit membengkak, tapi telinga kamu juga meradang ini, di telinga juga ada masalah. Jadi dikasih lagi obat yang berikutnya untuk tonsil dan untuk telinga. Jadi ada 2 THT memberikan obat yang berbeda dengan diagnosa yang berbeda.
Dan lalu saya makan obat ini, ternyata singkat ceritanya untuk 1 minggu ke depan, hasilnya juga nggak kelihatan. Tetap begitu. Thank you Samuel, Samuel Simatupang, sahabat baik kita ini dari CWS Gatot Subroto Medan. Wah, siapa yang ngundang Anda ini ya? Terima kasih Samuel. Uh, lalu singkat ceritanya nggak ada perubahan. Akhirnya kami pergi ke family doctor. Family dokter saya seorang dokter yang cukup senior di Kota Medan, yang punya riwayat, pegang seluruh riwayat kami sekeluarga. Lalu dokter ini dokter biasa tapi senior gitu, tamatan dari London, hebat nih dokter Haryo. Nah, dokter Haryo memeriksa saya. Dia bilang, Pak Robert, saya pikir lebih bagus ini di MRI. Lalu saya dikirim ke Columbia Asia untuk di MRI. Singkatnya MRI selesai, ambil hasil, kembali jumpa dokter. Sementara saya udah lemas sekali, karena nggak bisa makan, nggak bisa pelan. Sampailah saya ke dokter Haryo untuk memeriksakan itu, dan waktu dia melihat, dia kaget sekali, karena dia merasa berat untuk memberitahukan ke saya. Dan saya didamping oleh istri saya, Ibu Maria. Kami terus melewati hari-hari itu. Kemudian dokter lihat saya, dia bilang, terakhirnya dia di depan lampu besar, foto ini dibuka di situ. Lalu dengan berat hati dia bilang, Pak Robert, you have to be strong. And I believe you are a pastor and you will be strong enough to take this. Kamu pasti mampu lah untuk mengambil ini, menerima ini. Dia bilang hasil radiologi ini buruk banget. Ini kamu sedang mengalami sebuah proses ujian ini, dia bilang. Ini sakit ini disebut NPC. NPC itu adalah nasofaring cancer. Cancer yang ada di batang hidung. Jadi memang efeknya itu ada di tenggorokan, ada di telinga. Ini THT terganggu semua. Ya, tenggorokan saya terblok. NPC. Jadi harus buat apa dokter? Nggak ada jalan lain Pak Robert, kamu harus menjalani kemoterapi. Saya tahu itu apa artinya. Siapa yang nggak kaget? Saudara juga pasti akan kaget ketika saudara di hasil diagnosa mengatakan kamu menderita nasofaring cancer atau cancer apapun, ya mudah-mudahan nggak ada. Tapi artinya itu seperti langit di atas saya rubuh itu. Begitu berat dan langsung tergambar satu keadaan yang gelap di sekitar saya. Saya melihat keadaan kami gelap, pelayanan saya sepertinya berakhir. Langsung semua jadwal-jadwal pelayanan saya di-cancel karena nggak memungkinkan. Dalam beberapa hari saya harus berangkat untuk berobat saya dirujuk ke Semi Darby Hospital yang berada di Subang, Subang Medical Center yang ada di KL. Jadi dalam beberapa hari terbaringlah saya di rumah sakit di Medan di Columbia Asia beberapa hari dalam keadaan hanya diinfus, tidak bisa telan, tidak bisa makan apa-apa. Nah, jadi saudara, saya buat apa ya? Dalam flyer kita, pertanyaannya apa yang saya buat gitu, ya. Dan saya tidak tahu apa yang saya buat sebelumnya dan sesudahnya. Jadi setelah divonis begitu, hanya satu aja yang saya tahu, hanya satu aja yang saya bisa buat, yaitu saya hanya bisa berbicara kepada Tuhan. Suara saya pun udah nggak ada. Mau ngomong aja nggak bisa. Saya dengan ibu, dengan istri saya pakai teks, kirim pakai WhatsApp aja. Cerita-cerita apa yang saya perlu, karena nggak bisa ngomong, terblok semua. Nah, jadi saudara, begitu keadaannya. Dan kemudian tentu jemaat saya, baik dari Medan, hamba-hamba Tuhan, banyak kawan-kawan saya, sahabat saya,
banyak yang datang dan mendoakan kami. Rumah sakit itu penuh sekali, tiap hari penuh, berapa hari itu. Banyak orang. Dan kemudian saya didoakan, dan terakhir sebelum mau pulang paginya, ada satu rombongan teman-teman saya datang, hamba-hamba Tuhan datang dari berbagai organisasi dan sinode. Nah, akhirnya kemudian kita berdoa sebelum berangkat, didoakan, saya mau check out. Nah, ini mujizatnya di sini. Tapi saya tidak tahu itu mujizat. Saya didoakan, waktu dalam proses doa, kira-kira 5 menit lebih, tiba-tiba saya merasakan bahwa di bagian kepala saya itu ada seperti goncangan, seperti ada orang yang menggoncang kepala saya. Setelah itu mulai dari kepala saya ini seperti bergetar gitu. 5 menit lebih, mau menjelang ke 10 menit, saya mulai mual, dan tiba-tiba saya mulai mau muntah, tapi belum muntah, tapi saya merasakan di balik hidung saya ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang pecah waktu itu, pecah, dan saya mulai merasakan yang pecah itu di balik hidung saya itu jatuh ke dalam mulut saya. Ada yang jatuh dan turun dan jatuh ke mulut pelan-pelan, makin lama makin banyak, makin ada rasanya asin, rasanya darah, campur darah. Itu mulai makin mual. Maaf, saya seperti mau muntah. Dan saya dalam hati, aduh lama banget nih doanya. Maunya amin gitu. Tapi ini sesuatu sedang terjadi nih. Itu pecah gitu ya. Lalu sampailah amin, saya minta izin, saya ditemani istri saya, Ibu Maria, kami masuk ke toilet, kamar di mana saya berada, di ruang itu, dan saya mulai muntah di wastafelnya. Waktu saya muntah, yang keluar benar-benar darah. Bagian potongan-potongan kayak daging cincang itu berjatuhan dari mulut saya, dan itu wastafel berdarah itu. Waduh, saya juga kaget apa ini gitu. Istri saya mulai nangis gitu ya. Dan kemudian kami mulai udah selesai semua, cuci bersih-bersih, masuk lagi ke kamar. Tapi sesuatu terjadi. Saya melihat enteng, kok tenggorokan saya ringan, kok nggak ada yang sakit, kok aneh. Lalu kok lapar gitu. Mau minta minum, tadinya saya kan nggak bisa minum. Saya minta minum. Lalu istri saya heran, minta minum kok mulai ngomong ini. Saya minum, lalu saya mulai makan. Wah, hebat sekali nih saya pikir. Nggak ada rasa sakit lagi. Oke, ini karena waktu udah berjalan panjang, kita ini bicaranya, saya langsung singkat. Malamnya, tengah malam nih dokter saya visit nih, dokter Haryo. Pak Robert, apa kabar? Belum bisa tidur ya? Belum, dokter. Waktu saya mulai ngomong sama dia kaget. Loh, kamu kok ngomong ini? Berapa hari nggak bisa ngomong? Lalu dia mulai senter ke mulut saya itu, dia masukkan satu alat ke mulut saya, dia masukkan ke dalam, dia tes kedalamannya, yang biasanya seperti ada selaput gitu, nggak bisa masuk. Tapi kali ini itu enak. Ya, dia bilang, Pak Robert, something happened to you. Ini sesuatu yang baik ini, dia bilang. I hope this is your miracle. Jadi saudara, singkat ceritanya saya berangkat ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur saya diperiksa, dokter sudah lihat hasil pemeriksaan, dia bilang, yes, ini memang nasofaring, kamu harus di kemoterapi. Tapi saya heran, dia bilang, kok kamu bisa ngomong begini dalam keadaan blok begini? Oke dokter, saya nanti ceritanya, saya bilang gitu. Kalau begitu kita periksa dulu lah. Jadi saya dibiopsi lagi di sana. Dibiopsi, MRI sekalian, diperiksa semuanya. The next day, beberapa hari kemudian hasil keluar, saya ketemu dokter mulai periksa yang baru ini. Waktu dia mulai melihat ada 6 hasil foto yang besar keluar, dia lihat di lampunya di belakang tempat duduk dokter, dia lihat satu persatu yang sampai ketiga, dia terkejut. Dia bilang, Pak Robert, what happened? Ini kok nggak ada apa-apa, ini clean, bersih nih. Coba cerita dulu, ini kayak saya melihat ada sebuah gambar yang menunjukkan ada sebuah benda jaringan yang sebesar telur, ini pecah dan jatuh, ini kapan terjadi ini? Gitu. Jadi saya mulai terkejut dengan apa yang terjadi, sampai dia lihat foto yang ke-6,
Terakhir dokter itu masih bertanya, apa yang terjadi ini, apa yang terjadi? Dan sampai terakhir dia sendiri yang berteriak. Dia bilang, oh Alhamdulillah, karena dia seorang Muslim kan. Alhamdulillah, you are chosen man. Dia bilang, ini luar biasa ini, dia bilang begitu. Dan saya tidak pernah melihat seperti ini. Lalu saya cerita apa yang terjadi kepada dia. Ya dengar, saya bilang, dokter tidak ada yang kami tahu, ada yang saya bisa cerita, kecuali saya yang bercerita bahwa ini terjadi bukan karena apa-apa, tapi karena doa. Hamba-hamba Tuhan berdoa, teman-teman anak-anak rohani saya berdoa, mujizat terjadi, keluarga saya berdoa. This is the power of Jesus. Jadi selama ini ya saya pikir saya cukup jelas, saya clear, saya berhenti di situ. Dengar ya baik-baik ya teman-teman sekalian. Kalau selama ini saya mendoakan ini dan orang lain mujizat terjadi kepada orang lain, saya melihat mujizat. Dari awal pertobatan saya melihat mujizat demi mujizat. Dalam pelayanan saya melihat mujizat demi mujizat. Tapi saya nggak pernah ngalami mujizat itu bagi diri saya sebelumnya. Tapi kali ini, dalam satu sisi saya happy. Tuhan terima kasih karena terjadi peristiwa luar biasa ini. Peristiwa ini luar biasa. Banyak pendeta yang datang. Banyak pendeta yang menjadi saksi. Banyak gereja yang menyaksikan itu. Termasuk Pak Bambang pun datang waktu itu, gembala kita yang sekarang di sini, dan ikut mendoakan. Dan mereka semua saksi. Jadi kalau selama ini kita lihat mujizat bagi orang lain, tapi tiba saatnya saya merasakan mujizat terjadi untuk diri saya dan di dalam diri saya. Dan sejak saat itu saya tahu ada pengurapan ini di dalam diri saya. Dan setelah itu ada banyak lagi mujizat-mujizat yang terjadi. Di keluarga saya juga hal yang sama terjadi. Tadi Ibu Ria ingatkan saya. Anak saya nomor 2 Felicia sekarang udah punya anak. Anaknya udah 16 bulan yang lagi ada di Medan bersama dengan kami. Dia itu waktu masa sekolah, waktu masa dia di SMP, mengalami masalah telinga dan sempat dibedah telinga, sempat pasang alat di telinganya untuk mengeluarkan kotoran dan cairan nana, ada semacam drumstick yang kecil. Wah, halus sekali itu pakai alat, pakai cara masuk karena cara ngambilnya. Dan itu damage lagi karena dia berenang, damage lagi. Rusak lagi dan dokter bilang harus dioperasi. Wah, kita waktu itu saya di Australia, saya sedang di Australia, istri saya bilang, Felicia harus dioperasi, begini, begitu. Ya, saya bilang, tunggu saya pulang. Lalu kami pulang, dan kita akan berangkat bersama kembali ke Ipoh waktu itu, ke Malaysia Ipoh. Jadi, sebelum berangkat ke Ipoh, kita bilang, ayo kita berdoa, kita minta tolong sama Tuhan, supaya alat ini nggak usah dioperasi untuk dikeluarkan, bela Tuhan tolong mujizat terjadi. Ya kita doa pasrah apapun terjadilah, operasi pun jadi, tapi kalau tidak jangan Tuhan, kalau boleh jangan. Nah jadi kami melihat banyak mujizat dan pertolongan Tuhan. Sampai di Ipoh Specialist Hospital, Dr. William Chan namanya itu, yang menjadi ahli THT, dokter di sana. THT dia waktu dari Pineng udah pindah ke Ipoh, jadi kami kejar ke Ipoh. Dokter ini bilang, Pastor Robert, what happened to you? Dokter, ini nggak ada lagi nih. Ini lihat, ini saya nggak perlu operate lagi, ini benda ini udah jatuh sendiri, keluar sendiri. Waduh, saya tahu itu pertolongan Tuhan. Saya terharu sekali, ada begitu banyak pertolongan dan mujizat Tuhan. Nah, saya pikir kalau cerita mujizat nanti nggak selesai-selesai kita. Tapi itulah saudara, Tuhan Anda, Tuhan kita, Yesus kita itu Yesus yang luar biasa. Dia tidak berubah, seperti firman Tuhan katakan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Ini peristiwa mujizat yang terjadi. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah seputar pelayanan saya sekarang, karena itu masuk di dalam rundown dari apa yang mau saya sampaikan. Dan setelah bergerak di bidang penggembalaan, setelah bergerak di bidang pendidikan, kemudian saya juga mengajar di berbagai sekolah perguruan tinggi, termasuk tadi yang di Sabah, di Kota Kinabalu, di Anglican Theological Institute itu, ngajar di sana. Dan akhirnya Tuhan nggak memperkecil. Dalam usia saya seperti ini, kapasitas pelayanan saya semakin luas, daerah-daerah yang saya kunjungi semakin banyak, mimbar-mimbar yang saya pakai untuk melayani Tuhan semakin besar,
Saya bersyukur juga dalam masa pandemi kita belajar lagi teknologi bagaimana melayani secara online. Dan juga saya percaya kelahiran MTV atau Miracle TV ini juga adalah berkat dari pandemi COVID-19, ya, yang melahirkan suatu channel yang dipakai oleh Tuhan. Saya lihat viewers dari MTV Anda ini luar biasa, ya. Tuhan memberkati dan saya terus berdoa kita akan connect. Amin. Ya, kita akan connect, kita akan all out, kita akan bantu apapun, biarlah pelayanan kita semakin memberkati banyak orang. Dan akhirnya Tuhan nggak membuat saya semakin kecil, makin kemari, makin mungkin umur sudah setengah bayah, punya cucu umur 16 bulan, ya, tapi saya masih fresh, masih semangat, masih bisa khotbah 4 sesi bila perlu pada hari Minggu, masih kuat berdiri di mimbar, masih mengajar berjam-jam, dan semuanya itu makin terakhir pada tahun 2010 sampai 2020 berdirilah Yayasan Sumatera Berdoa di Kota Medan ini. Walaupun sebelumnya ada jaringan doa, tapi yang namanya Yayasan Sumatera Berdoa itu berdiri tahun 2010 sampai 2020. Waktu itu dipimpin oleh Om Ferdinandus. Beliau seorang direktur PT Perkebunan yang sudah sangat mumpuni lah, senior banget dan sudah pensiun. Sekarang umurnya 85-86 tahun. Jadi 2020 kemarin beliau pensiun lah. Pensiun, jadi mulai dari 2020 sampai hari ini, maka atas anugerah Tuhan, Yayasan Sumatera Berdoa itu diberikan kepercayaan untuk saya sebagai ketua umum. Jadi saya ketua umum yang memimpin Yayasan Sumatera Berdoa ini. Kami adalah sebuah jaringan doa, bekerja sama dengan jaringan doa nasional yang ada di Indonesia, dan kami pegang sektor Sumatera. Ya, di bawah kami ada banyak jaringan doa, ada banyak gerakan doa, kami doa keliling, ada menara doa, ada fellowship berdoa, ada pelayanan next generation berdoa, ya, kaum muda yang berdoa, ada banyak kegerakan-kegerakan sesuai dengan namanya. Ini bukan mimbar penggembalaan, tapi ini mimbar doa. Jadi kami banyak berdoa, kami dibarengi dengan pekerjaan sosial. Kami juga baru hari Jumat kemarin kami berkunjung ke salah satu panti asuhan Kristen yang ada di Medan ini, yang sangat memberkati. Kunjungan itu sangat memberkati kami sendiri. Jadi begitulah pelayanan kami di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ini, berjejaring dengan semua aras. Kami berjejaring dengan aras gereja yang di bawah aras PGI, yang di bawah aras PGLII, aras PGPI, Pantai Kosta, lalu ada Baptis, ada Balak Selamatan, Katolik, ada di dalamnya. Jadi di bawah umbrella Yayasan Sumatera Berdoa ini ternyata ada 10 aras yang kita semuanya menjadi partner dan bekerja sama dan bermitra. Jadi Sumatera Berdoa adalah sebuah